Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk adik-adik siswa SMA, SMK, Madrasah Aliyah di seluruh Nusantara. Pertama-tama masih dalam suasana kemerdekaan 17 Agustus 2021 kita mengenang 76 tahun kemerdekaan Indonesia, di mana kita di sini sebagai penerus para pahlawan, para pendahulu kita, Bapak Ibu pendiri bangsa, kita harus meneruskan cita-cita mereka untuk tetap memajukan Indonesia. Baik, salam merdeka. Hari ini kita bertemu dalam satu episode kelima dari acara kita Pripes, bincang asik bersama fakultas lewat podcast Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini kita sudah bersama narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Bambang Widianto DA, dan juga bersama saya selaku host Eka Panji Suryana. Kami berdua adalah dosen dari jurusan Teknik Metalurgi Fakultas Teknologi Manufaktur Unjani. Nah, apa Fakultas Teknologi Manufaktur Unjani? Nanti kita saksikan video di bawah ini, nanti kita akan putarkan apa itu Fakultas Teknologi Manufaktur supaya teman-teman bisa berkunjung secara virtual ke fakultas kami yang ada di Bandung dan juga di Cimahi. Fakultas Teknologi Manufaktur Universitas Jenderal Ahmad Yani memiliki 3 jurusan. Jurusan Teknik Industri, jurusan Teknik Metalurgi, jurusan Teknik Mesin. Di dalam era Industri 4.0 siap menciptakan lulusan yang kompetitif, berdaya saing tinggi dan unggul. Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Manufaktur Unjani adalah salah satu jurusan teknik industri di PTS yang tertua di Indonesia. Kami senantiasa hadir seiring dengan perkembangan industri di Indonesia, mulai dari industri yang di era 70-an, era 80-an, 90-an hingga hari ini memasuki era revolusi industri 4.0. Materi-materi kita di jurusan Teknik Industri selalu mengalami updating. Kita sekarang menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan industri yang berbasis digital, walaupun tanpa melupakan industri-industri yang konvensional, baik dari aspek teknis ataupun aspek hard skill ataupun soft skill-nya. Sampai saat ini kita akan terus melakukan updating, melakukan perbaikan baik dari sisi proses, dari sisi disiplin, sehingga alumni kita akan selalu siap untuk mengikuti perkembangan di industri yang real, yang berkembang di Indonesia ini. Program studi S1 Teknik Mesin Unjani dibagi dalam 3 kelompok bidang keahlian, yaitu pertama, bidang keahlian perancangan dan konstruksi mesin, mempunyai laboratorium gambar dan perancangan, laboratorium elemen mesin, serta laboratorium komputasi dan laboratorium pneumatik serta hidrolik. Kemudian untuk kelompok bidang keahlian konversi energi mempunyai sarana laboratorium konversi energi, laboratorium motor bakar, dan laboratorium fenomena dasar mesin. Selanjutnya untuk bidang keahlian proses produksi dan material mempunyai laboratorium proses produksi, laboratorium mesin CNC, laboratorium material teknik, serta laboratorium metrologi industri. Setiap tahun, peralatan yang ada di laboratorium selalu dievaluasi dalam rangka untuk perbaikan dan penyempurnaan untuk melengkapi sarana yang ada. Dengan demikian, maka dalam melaksanakan kegiatan praktikum, mahasiswa dibekali dengan alat-alat yang cukup untuk dapat meningkatkan kompetensi mereka. Setiap tahun juga diselenggarakan agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh Engineering Training Center, yaitu kegiatan berupa pelatihan software engineering, antara lain software SolidWorks dan Inventor, serta
untuk pelatihan finite element analysis menggunakan software ANSYS. Maka lulusan dari jurusan teknik mesin Unjani akan mempunyai kompetensi yang cukup dan sangat siap dalam memasuki dunia kerja. Jurusan Teknik Metalurgi Unjani dalam menghadapi tantangan ke depan akan berfokus kepada proses manufaktur logam yang merupakan basic untuk mensupport industri-industri manufaktur logam di Indonesia maupun di dunia. Dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, jurusan Teknik Metalurgi Unjani memiliki keistimewaan di mana lebih fokus kepada bagaimana cara mengembangkan sifat dari logam dan tidak terfokus kepada bagaimana mengolah biji besi atau biji logam untuk dijadikan sebagai bahan untuk keperluan di industri. Dan itulah yang menyebabkan bahwa jurusan teknik metalurgi berbeda dengan jurusan yang ada di Indonesia. Oke, nah pertama kita sudah bertemu nih dengan Bapak. Bapak ini dulu dosen saya juga, jadi saya salah satu murid Bapak yang sudah dibimbing mungkin dari S1 saya, S2 saya, bahkan mungkin S3 saya masih mau nanya-nanya juga ke Bapak. Gitu ya. Jadi kita bertemu dengan Bapak Dr. Insinyur Bambang Widianto. Beliau adalah salah satu ahli di bidang metalurgi dan juga material. Beliau juga berpengalaman sebagai dosen mungkin lebih dari 30 tahun ya Bapak ya. Hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun, jadi sekarang juga masih mengabdi sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Teknik Metalurgi FTM Unjani. Dan kita hari ini alhamdulillah bisa bersama beliau. Bapak dalam kondisi sehat baik-baik ya Pak ya. Nah jadi kita juga berharap semuanya dalam kondisi terbaik ya adik-adik semuanya di Indonesia. Nah pertama mungkin supaya teman-teman kita Pak, adik-adik di SMA, SMK dan juga MA di seluruh Nusantara yang hari ini mendengarkan kita di dalam acara podcast Bincang Asik bersama Fakultas melalui podcast di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Mungkin kita kenalan dulu dengan Bapak Dr. Insinyur Bambang Widianto ini. Background pendidikannya seperti apa, dulu beliau belajarnya bagaimana di bidang metalurgi dan material. Mungkin waktunya saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Padi atas kesempatan ini. Jadi saya akan menceritakan perjalanan saya mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian universitas ya. Nah, jadi dulu waktu kecil itu saya sangat tertarik dengan bangunan. Kemudian wah, kalau saya jadi perancang nih senang gitu, nikmat gitu. Nah, kemudian artinya saya berpikir kalau itu nanti saya masuk arsitek aja karena saya bisa ngerancang-rancang. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau setelah SMA, wah, pokoknya saya carilah pendidikan yang kurang lebih mungkin dianggap terbaik lah. Masuk ITB, kemudian setelah di ITB saya harus masuk jurusan yang top lah, dalam tanda kutip top besar lah, empat besar itu kan ada sipil, ada elektro. Dulu arsitek masih 4 besar, kemudian mesin. Nah, kemudian kira-kira condongnya masuk mana? Ya udah masuk mesin aja. Nah, kemudian setelah masuk mesin, di mesin itu ada 3 stream. Ada teknik, ada konstruksi, ada jalur konversi, ada jalur teknik produksi dan pengetahuan bahan.
Oke, konstruksi rasanya kita masih terbelakang. Kemudian kalau konversi juga masih belum terlalu maju. Tetapi kemudian saya lihat-lihat, saya masuk teknik produksi saja dan pengetahuan bahan. Mengapa seperti itu saya pikirkan? Ini semua barang ini kita beli, artinya uang kita keluar. Bagaimana kita sekarang membuat supaya kita bisa menghasilkan satu barang yang bisa dijual keluar? Nah, itu kan di belakang-belakangnya pemikirannya kan harus teknologinya harus maju, kemudian juga didukung juga oleh pemerintah dengan sangat baik. Jadi harus kayak ada goodwill dari pemerintah yang cukup baik. Nah, kemudian dengan demikian maka saya berpikir yaudah saya masuk ke stream teknik produksi dan pengetahuan bahan. Oke. Artinya apa? Sesuai dengan saya sekarang di Uniani, ada kebetulan baru didirikan juga jurusan Fakultas Teknologi Manufaktur. Memang itulah sebetulnya yang bisa memberikan nilai tambah yang besar dan kemudian bisa menghasilkan uang yang besar. Bahan bakunya dari mana? Jadi saya masuk pengetahuan bahan. Karena sebetulnya bahan baku di Indonesia banyak sekali. Ya. Ada tembaga, ada aluminium, besi belum dieksplorasi, titanium kita punya, tersebar di berbagai pulau kita punya, termasuk yang terbesar di dunia. Nah sekarang jadi harus kita masuk ke situ supaya apa? Kita bisa menghasilkan nilai tambah yang berlipat-lipat untuk kemudian mulainya belum itu wah kita ekonomi makmur gitu ya. Tapi itu adalah kemudian akhirnya saya pikir itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia. Karena dengan demikian maka kita akan mendapatkan nilai tambah yang besar, mendapat uang yang besar, ekonomi juga akan terdongkrak. Jadi itu awalnya kita gitulah. Edukasinya dari produk ya. Nah, kemudian menjurus lebih tajam lagi ke korosi, karena korosi dulu belum, mungkin sekarang juga belum terlalu banyak lah orang yang betul-betul mendalami ya, karena waktu saya katakanlah lulus S3 itu bisa dihitung dengan jari di Indonesia orang yang menggeluti bidang korosi. Nah, itu adalah suatu domain atau suatu topik yang juga sangat menarik untuk dikembangkan. Nah, oleh karena itu kalau saya kemudian pegang Asosiasi Korosi Indonesia selama 19 tahun ya Pak, sampai kemudian saya juga sudah menandatangani sertifikat mungkin lebih daripada 5.000 sertifikat. Jadi untuk sertifikasi kompetensi dan sebagainya. Jadi disitulah saya cemplungnya dari situ. Jadi kalau orang yang belajar korosi di Indonesia ini, kalau nanti sudah punya sertifikat dari beliau, dari Dr. Insinyur Bambang Widianto, itu salah satu ahli-ahli korosi yang memang diturunkan atau memang diberikan materi juga oleh beliau secara langsung dulu melalui Badan Asosiasinya Korosi di Indonesia. Jadi kalau kita berbicara metalurgi, berbicara korosi, memang beliau yang mungkin salah satu ahli yang ada di Indonesia. Baik, nanti kita sudah tahu sedikit background dari Bapak bahwa tadi cita-citanya adalah arsitek. Memang kadang kita punya cita-cita itu bisa memperkuat posisi kita hari ini. Seperti mungkin kalau saya juga masuk metalurgi, cita-cita saya dulu mungkin salah satunya bisa mempelajari teknologi pangan. Nah, tapi ada satu hal yang sekarang berhubungan. Mungkin seperti sekarang saya dengan Pak Bambang adalah salah satu tim riset untuk produk farmasi ya Pak ya. Ada materialnya juga di sana, produk makanan untuk membuat minuman, membuat makanan tidak lepas juga dari teknologi material. Yang mungkin salah satu yang sering ikut belajar di tempat kami adalah dari PT Unilever yang memproduksi es krim. Di sana banyak stainless steel yang mengalami perlu penanganan khusus, itu sering dibantu oleh tim dari jurusan Teknik Metalurgi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Baik, selanjutnya kita mungkin diskusi lagi dengan Bapak Dr. Insinyur Bambang Widianto mengenai tadi motivasi beliau sudah, dan beliau ini dulu sekolah S3-nya di Prancis. Jadi mungkin kalau Bapak mau menyapa dalam bahasa Prancis sebentar boleh Pak, silakan Pak, kepada teman-teman siswa di seluruh Indonesia hari ini yang mendengarkan kita. Silakan Pak. Oke, mungkin yang pengen disapa dalam bahasa Prancis mungkin udah belajar ya. Bonjour, comment allez-vous? Nah,
Itu. Jadi teman-teman kalau disapa dalam bahasa Prancis, bonjour salah satunya ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak intermezzonya. Nah berikutnya kita mungkin sekarang masuk Pak ke beberapa diskusi inti di dalam podcast yang episode kelima hari ini. Jadi di dalam semangat kemerdekaan Indonesia mungkin saya ingin mengutip dulu Pak. Yang pertama adalah aplikasi ilmu material dan metalurgi yang terkait di bidang teknologi pertahanan dan juga persenjataan atau di bidang militer. Silakan Bapak. Jadi mungkin apa saja sih peran-peran seorang metalurgis atau corrosion engineer atau metallurgical engineer, material engineer di bidang militer. Silakan Bapak. Baik, saya kira banyak sekali ya. Artinya semua kehidupan yang membutuhkan pemakaian barang dari logam itu pasti berhubungan dengan metalurgi. Buat jarum aja kita belum tentu paham bagaimana membuatnya. Jarum tekstil terutama kompleks ya Pak bentuknya. Nah jadi kayaknya gampang tapi nggak gampang. Nah kemudian kalau kita sebut spesifik industri pertahanan banyak sekali. Kita harus menguasai berbagai teknologi mengenai material, baik untuk mungkin proses manufaktur peralatan militer, dari mobil, dari kapal, dari pesawat terbang, dari sistem persenjataannya semua kan itu. Nah jadi kita harus kuasai sebetulnya itu. Kalau enggak kita tergantung kembali ke pihak-pihak luar. Ya. Kemudian apa saja sih yang dibutuhkan untuk peralatan militer itu yang harus kita mampu membuat logam yang kuat. Contohnya adalah kalau kita mau membuat panzer, membuat tank, itu kan ada yang namanya armor steel ya, yang harus kita kuasai juga teknologi pengembangannya seperti apa. Kemudian untuk sistem persenjataan, wah kompleks tuh. Kata-kata kita ngomong misil aja. Misil itu harus material yang tahan temperatur tinggi, tahan gesekan, keras. Itu kan diperlukan. Nah, kemudian jangan sampai kemudian belum keluar udah meledak. Faktor safety ya Pak ya. Jadi merancangnya juga harus tahu juga. Yang sederhana mungkin adalah, mungkin bukan sederhana juga gitu, membuat senapan. Ya Pindad sudah alhamdulillah membuat senapan yang baik, tetapi masih mempergunakan material dari luar, seperti untuk larasnya itu ya. Larasnya. Itu kan tantangan dari Wakil Menteri Pertahanan Prabowo untuk apakah kita bisa membuat sendiri laras. Tapi apapun juga ya, kita harus kuasai dari A sampai Z sebetulnya kalau mau kita unggul. Kompleks sistem ya Pak. Ya, tetapi kemudian ada aspek mungkin komersial, cost dan sebagainya, maka yang penting kita membuat nilai tambah yang tinggi, peralatan yang baik, ya yang andal, kemudian juga yang mampu untuk kondisi-kondisi kerja yang sangat tinggi, temperatur tinggi, tekanan tinggi, gesekan tinggi dan sebagainya, termasuk katakanlah untuk sepatu atau rantainya dari tank ya, itu juga sesuatu yang membutuhkan itu, membutuhkan teknologi tinggi. Tapi coba kita nanti petakan gitu, apakah kita sudah menguasai atau belum. Tapi rasa-rasanya kita masih banyak tergantung dengan luar. Jadi bagaimanapun juga pendidikan kita harus dibuat lebih baik, ya, penguasaan terhadap teknologi bahan dan material juga harus dibuat lebih baik ya. Jadi saya ingin sedikit anekdot lah. Dulu kalau ada jurusan metalurgi, sekarang ada jurusan metalurgi dan material. Dan orang-orang yang tidak paham kan mengatakan, kok material ya? Material itu apakah ada hubungannya dengan toko material? Jadi itu adalah sesuatu gurauan ya, karena ketidakmengertian. Betul. Tetapi orang yang mengerti, yang seperti pengenyam pendidikan tinggi harus mengerti apa fungsi dari material, karena material itu adalah sokok guru daripada kemajuan dari industri sebetulnya. Betul. Dan di backup oleh teknologi yang mumpuni, maka harusnya kita
bisa mendapatkan nilai tambah yang sangat besar dari sumber daya yang ada di Indonesia. Sebenarnya sumber daya di Indonesia bisa sebetulnya. Jadi kita nggak usah selalu tergantung. Jadi kalau itu kita kadang-kadang harus berkaca ke negara lain yang juga bisa mengeksplor sumber daya alam yang ada di negaranya untuk membuat suatu produk, kadang-kadang kemudian bernilai teknologi tinggi, menjadi kita mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi. Jadi banyak sekali sebetulnya di semua aspek. Saya kira di mana orang pakai logam akan berkaitan dengan teknologi, metodologi dan material. Betul. Tadi juga Bapak sempat mention tentang tracking dari kendaraan tempur. Jadi di tracking kendaraan tempur itu ada satu logam uji yang nanti bisa meningkatkan toughness-nya. Salah satunya adalah fungsi dari manganis. Nah, jadi bajanya nanti kita add-on lagi pakai manganis, nanti disebut dengan baja mangan austentic, atau sering disebut juga nama penemunya kalau nggak salah Pak Hatfield ya Pak ya, Hatfield Steel. Jadi disebutnya nama lainnya Hatfield Steel. Nah, itu karakternya bagaimana, mengukur kekerasannya seperti apa di lab kami. Nah, dia ada alat-alat khusus yang bisa digunakan untuk pengujian. Salah satunya ada micropikers, ada harness Rockwell, ada tensile test. Nah, itu ada beberapa nama alat-alat yang mungkin teman-teman sekarang masih asing, tapi kalau penasaran bisa bergabung dengan kami, kuliah di sini, itu akan kami semuanya berikan bagaimana strateginya dan lain prinsip-prinsip penggunaannya seperti apa. Nah, mungkin yang poin kedua tadi tentang sekilas di teknologi militer, bahwa memang metodologi mencakup ke semua lini kehidupan. Bahkan di awal tadi saya ada contoh di makanan, terus di farmasi. Nah, sekarang kita coba nanti selanjutnya sedikit cerita tentang pengalaman Bapak melihat teknologi transportasi, sering melihat rel-rel di negara Tiongkok sana, Pak, seperti apa, mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Pak. Baik, kita mungkin ya mau nggak mau kita harus belajar dari pola pikir negara lain yang kaya dengan sumber alam. Misalnya mau nggak mau adalah kita menyebut salah satunya Tiongkok ya. Nah, kalau kita lihat bahwa mereka itu betul-betul mendorong tenaga di dalam negeri untuk mampu memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, kemudian menjadikan produk dan dijual dalam bentuk barang jadi. Contohnya rel kereta api yang pernah saya datangi, mungkin hampir 30 kali saya ke Tiongkok ke sana. Jadi ada satu daerah di Cina Selatan itu dekat kota yang namanya Panjurwan. Itu gunung besi. Kalau kita itu mungkin kayak Freeport mungkin ya, yang melimpah mungkin tembaganya di sana. Nah, kemudian mereka mengambil langsung dari gunung itu digali, kemudian dapat biji besinya, kemudian diolah di pabriknya menjadi bilet dan sebagainya. Bilet juga dalam batangan-batangan yang besar ukurannya, kemudian diproses dengan namanya suatu proses pengolahan supaya kemudian hasilnya adalah menjadi rel kereta api. Rel kereta api itu kemudian keluar dari pabrik itu udah ada rel kereta api juga yang mentransportasi produk-produk dari pabrik itu untuk katakanlah kalau mau dilempar ke site-site yang pembangunan jalur kereta api di Cina ya langsung saja. Tetapi kalau mau diekspor maka langsung dibawa ke pelabuhan. Dari pelabuhan diekspor kemudian dikirim ke negara-negara yang memesan. Nah, jadi betul-betul integrated gitu. Dari tanah apa adanya keluar dalam bentuk produk jadi. Ya, dan kemudian kalau kita melihat ke sana juga kita zaman dulu aja, katakanlah saya pernah ke suatu universitas di kota Chengdu namanya. Itu adalah universitas yang khusus transportasi. Dulu kita punya lokomotif yang kita pakai dari buatan Eropa itu namanya pakai lokomotif uap ya.
Dulu kita sebut sebagai si Gombar kalau di sini. Nah, kemudian kalau yang saya lihat di sana ada monumennya, itu si Gombar itu 2 kali lipat daripada si Gombar yang di Indonesia. Size-nya, Pak? Ya. Jadi kalau kita melihat transportasi batu bara ini dan kereta api itu bisa 100 gerbong ditarik Sekaligus dalam satu kali tarik. Nah, kemudian berkembang di sana juga menstudi kereta api cepat, juga menstudi kereta maglev itu juga di universitas itu. Jadi betul-betul pemerintah dengan segala effortnya mengembangkan institusi pendidikan, penelitian supaya mereka bisa mengembangkan sumber daya pastinya, dan dari sumber daya itu kemudian mengembangkan produk yang kompetitif dengan dunia global. Final targetnya adalah produk ya, Pak ya, bukan hanya sekedar sebagai tulisan atau konsep, tapi memang sudah embodiment atau sudah pemwujudan gitu ya, Pak ya. Betul. Dan kemudian juga kalau kita lihat pada waktu saya ke sana itu mereka mengembangkan kereta api dengan kecepatan 600 km per jam, masih studi ya. Artinya belum komersial. Ya komersial mungkin sekitar 300-350 km per jam. Jadi kita harus mencontoh bagaimana kita juga menggerakkan sumber daya kita, memberikan insentif gitu ya, sehingga dengan demikian maka kita bisa maju. Kalau kita banyak sumber daya alam, ada logam dan sebagainya, harusnya juga kita mengembangkan industri yang berhubungan dengan teknologi, metalurgi dan material. Betul. Kalau nggak gitu, ya, Pak ya. Kalau nggak gitu kita harus sangat tergantung terus dari luar, dikirim terus dari luar. Kita nggak akan kompetitif. Belum lagi kita harus mengasah bagaimana kemampuan kita untuk marketing, memasarkan barang-barang itu keluar. Kalau barang-barang itu teknologinya tidak tinggi dan tidak kompetitif, ya kita akan kalah terus sama luar. Ini yang mudah-mudahan para pemangku kebijakan di negara ini bisa berpikir lain. Baik, dan memang nanti buat adik-adik kita sebagai penerus generasi yang hari ini sedang bertugas menjalankan misi-misi yang dalam bidang industri, dalam bidang kesehatan, dalam bidang berbagai macam ya artinya. Nah, di sini adik-adik semuanya, adik-adik SMA, SMK ini dan juga dari MA juga berkesempatan jika memang nanti bisa berminat bergabung dengan kami di jurusan Teknik Metalurgi Fakultas Teknologi Manufaktur Universitas Jenderal Ahmad Yani, kita akan bisa mempelajari hal-hal tersebut. Nah, untuk membangun industri, kita juga tidak lepas dengan sumber energi. Mungkin teman-teman membayangkan kalau kita bicara energi, berarti di situ perannya teknik jurusan perminyakan, jurusan teknik-teknik lain. Tapi tidak lupa juga bahwa untuk menghantarkan energi, mentransport energi, misalnya sumbernya dari kota Cirebon mau dikirim ke kota Cilegon, transportasinya menggunakan pipa penyalur dan juga hal sebagainya. Nah, itu sedikit banyak masih ada peran bidang kita juga. Nah, mungkin mumpung kita sekarang di sini ada ahlinya, kita tanya juga ke Pak Dr. Insinyur Bambang Widianto, peran kita di bidang energi dan juga mungkin migas ya Pak ya. Logam yang kita tahu Indonesia punya banyak, yaitu adalah nikel. Ya, nah saya beberapa tahun, mungkin 10 tahun yang lalu bikin satu studi juga. Nikel itu dijual dalam bentuk serbuk yang namanya nikel matte atau nikel mate gitu ya tulisnya. Kemudian dijual ke Eropa, ke Jepang. Harganya Rp250.000 per kilo. Ya. Kemudian nikel itu sebetulnya kan adalah bahan baku hubungan dengan konversi tadi untuk studi turbin pembangkit yang mayoritas adalah material nikel. Sampai ke barang jadi itu adalah bisa nilainya 100 kali. 100 kali dari baku ya Pak? 100 kali. Kalau itu jadi bahan baku dalam bentuk tadi batangan billet dan sebagainya, nilai tambahnya 30 kali. Sampai produk jadinya 100 kali. Nah, kita jualnya 1 kali. Jadi kita 250.000 kali. Gila ya Pak ya.
Ya satu kali kita kirim ke Jepang, kita kirim ke Eropa untuk dipakai membuat yang namanya tadi sudu turbin yang kayak kipas. Ya, ada contohnya Pak yang di depan ada ini. Mungkin bisa dilihat ya, ada sudut turbin. Ini yang kecil, yang besar segini. Ya. Nah itu harganya 100 kali daripada bahan baku. Jadi kalau kita hanya gali doang, kemudian ngejual bahan galian, ya hanya 1 kali dapat. Kalau kita jual sudut turbin, itu kita bisa 100 kali. Tapi perjalanan daripada nickel matte sampai kepada bahan baku yang namanya billet dan sebagainya, ya sampai kepada kemudian barang jadi yang namanya sudut turbin dan sebagainya, sudah pasti itu memerlukan teknologi yang harus kita kuasai. Jadi teknologi kita sampai ke situ belum. Tapi ya alhamdulillah saya nggak tahu ada proyek apa di Sulawesi, ya mungkin kita mudah-mudahan dapat kesempatan juga untuk ikut serta berkontribusi untuk penelitian di sana, bikin stainless steel lah, karena itu memerlukan nikel juga. Jadi itu juga sesuatu yang positif lah saya kira. Tetapi harus cepat didorong, akselerasi terus. Ya, siapa sumber daya manusia yang baik, kemudian terjunkan ke sentra-sentra industri seperti itu, supaya kita juga berpikir kalau kita bikin katakanlah sudut turbin yang kecil aja lah, mungkin kalau sekarang kan pembangkit listrik 60 MW segala macam ya, nggak usah sampai situ lah, mungkin sampai 5 MW aja lah gitu ya, untuk power plant kecil yang mungkin bisa dipakai di offshore dan sebagainya, dilepas pantai itu juga sudah lumayan baik. Ya, jadi itu yang memang harus kita galakan ya. Jadi SDM-nya harus kita persiapkan, pendidikannya juga harus kita persiapkan. Ya dengan sendirinya semua jurusan yang universitasnya punya metalurgi itu harusnya juga didorong untuk bisa menguasai teknologi seperti itu, sehingga nanti kita bisa mengeluarkan. Kita bayangkan ya, bahan baku segitu nilai tambahnya 100 kali, apa yang kita bisa manfaatkan gitu kan, bisa jadi sekolah, bisa ekonomi tumbuh dan sebagainya gitu. Jadi kita luar biasa. Punya korelasi juga ke pertumbuhan ekonomi negara ya pasti. Dan memang saya juga ini sedang mengutip Pak dari statista.com bahwa memang kalaupun sekarang kita sedang banyak pengembangan di teknologi baterai untuk mobil listrik dan sebagainya, itu secara kuantitas penggunaan hanya 9%. Untuk stainless steel sendiri itu bisa dominan sampai 73% kebutuhan untuk supply dari bahan bakunya, salah satunya nikel tadi. Jadi memang jauh sekali dengan pengembangan terkait dengan baterai dan juga dengan kebutuhannya stainless steel itu sendiri. Nah mungkin ini saya kutip dari statista.com. Nah berikutnya mungkin di ujung-ujung waktu diskusi kita Pak, sekarang kan bahwa kita juga tidak lepas dengan teknologi medis, teknologi kesehatan. Di kita sendiri kan banyak juga teman-teman yang memang berminat mempelajari material-material yang terkait medis dan kesehatan. Nah mungkin bisa diberikan gambaran sedikit Pak untuk adik-adik kita SMA dan SMK ini, MA juga ya teman-teman dari MK, ada MA yang dari MA itu ada juga yang kuliah di kita, nah karena punya ketertarikan dan juga atau dari SMK yang kimia ketertarikannya ke bidang metalurgi tentang di bidang aplikasi medis dan kedokteran tadi. Mungkin silakan Pak penjelasannya. Ya, baik, sebetulnya banyak ya ruang lingkup yang lain ya. Sebetulnya kalau kita lihat adanya jurusan-jurusan yang ada di jurusan teknik lah yang ada di Universitas Indonesia itu banyak sekali yang harusnya juga memahami mengenai metalurgi. Misalnya, ya, kalau kita belajar mengenai arsitek, konstruksinya logam. Kita belajar sipil, konstruksinya baja. Ya, kalau arsitek mungkin ada dekorasi dengan material-material non baja, misalnya aluminium dan sebagainya, itu bisa dipakai. Nah, kemudian kalau di dunia kedokteran sudah pasti. Kalau dunia yang kita anggap mungkin tidak
banyak teknologi dari bidang hitam seperti pertanian, juga pasti membutuhkan suatu material-material dan produk-produk yang umurnya panjang, kuat, nggak gampang rusak, ya. Untuk memproduksi, memproses bahan-bahan pertanian itu jadi suatu produk jadi. Nah, jadi kalau di dunia kedokteran banyak. Di dunia kedokteran itu kalau kita lihat bahwa kita sekarang sudah banyak yang menstudi mengenai biomaterial. Biomaterial itu sekarang masih dari dari titanium itu dipakai, sekarang dikembangkan dari bahan berdasarkan material magnesium juga sedang dikembangkan. Keramik sudah pasti, ya, itu juga dikembangkan. Jadi itu baru ngomong mengenai materialnya saja, ya. Tapi jangan salah. Bukan hanya material yang dipakai itu aja, alat-alatnya. Betul. Tidak terlepas dari teknik bahan, ya. Betul. Teknik material dan teknik metalurgi. Bahannya pasti harus standar dalam lingkungan tertentu. Nah, kebetulan sekarang kan kita dapat penelitian, ya. Betul. Suatu penelitian untuk menghasilkan suatu purwarupa atau prototip peralatan yang tidak ada di Indonesia, sederhana, tetapi nggak ada di Indonesia. Apa yang salah? Alatnya hanya menghaluskan permukaan. Permukaan itu kalau diproses itu pasti ada kekasaran. Nah, kekasarannya itu kemudian harus diperhalus untuk sampai kepada standar penggunaan di industri farmasi maupun makanan. Ya, itu nggak ada di Indonesia. Jadi kita bantu meneliti, iya, gitu ya Pak. Itu salah satunya di bidang medis dan farmasi, ya Pak. Jadi kita dapat barang dari luar, diprosesnya dikirim lagi ke Taiwan, ke Singapura, ke Thailand. Baik, nah tadi kita sudah menjelaskan beberapa lingkup bidang. Nah, ya, karena Bapak ini salah satu seorang ahli di bidang korosi atau kita sebut sebagai corrosion engineer expert, ya. Nah, ini di depan kita ini ada beberapa faktor di dalam bidang korosi, salah satunya yang akan menentukan terjadinya korosi itu bisa terjadi cepat atau bisa kita perlambat atau kita kontrol atau kita sebut dengan corrosion prevention. Nah, di meja kita sudah ada beberapa sampel pipa yang terkorosi. Nanti kita bisa menggunakan beberapa peralatan, mungkin beberapa faktor apa sih yang supaya kita bisa melindungi korosi di perpipaan dengan alat-alat. Di sini ada soil resistivity tester, ada ultrasonic thickness meter, ada CUSO4 reference electrode, dan juga ada multimeternya untuk pengukuran, dan juga ada pH meter digital yang sudah terkoneksi dengan Android. Jadi peralatan-peralatan ini nanti akan sangat dibutuhkan di lapangan, dan nanti teman-teman mahasiswa itu biasanya teman-teman nanti boleh lihat di YouTube-nya FTM atau di YouTube-nya PMP Unjani, yaitu di sana ada beberapa publikasi-publikasi kita, di follow terus, dipantengin terus supaya gambaran-gambaran ilustrasi videonya teman-teman bisa nonton di linknya video YouTube-nya PMP Unjani atau di FTM Unjani. Nah, atau boleh juga follow di setiap lab kita, ada lab teknik produksi, lab teknik lab teknik produksi, lab pengujian logam, lalu lab kimia korosi, itu semua punya IG, dan mungkin ada AA dan Teteh yang bisa ditanya-tanya oleh adik-adik supaya bisa komunikasi secara intens tentang bagaimana sih pengalamannya kuliah di teknik metalurgi FTM Unjani. Nah, mungkin sedikit penjelasan Pak tentang mekanisme korosi di perpipaan dan juga peralatan yang mungkin sering kita manfaatkan di lapangan secara sekilas, mungkin Pak, silakan. Baik, tapi mungkin saya mulai dulu dari apa sih korosi gitu. Iya. Ngapain aja sih belajar korosi? Mengapa? Apa pentingnya? Kalau kita lihat suatu produk, baik kendaraan, baik peralatan industri dan sebagainya yang terbuat dari logam, itu kan awalnya dari desain. Desain itu didasari oleh mimpi. Leonardo da Vinci itu mimpi ada pesawat. Kalau dia nggak bermimpi, mungkin nggak sampai kita punya pesawat sampai sekarang. Nah, jadi ada dari mulai desain,
Ya, kemudian setelah desain adalah bagaimana membuatnya. Setelah membuat, kemudian bagaimana mengoperasikannya. Setelah mengoperasikannya, bagaimana merawatnya. Itu adalah semua rangkaian dan kita nggak inginkan bahwa di akhir proses itu kemudian apa yang kita buat rusak dalam waktu 1 hari misalnya, nggak ada gunanya. Jadi kita pengennya long life gitu. Jadi umur yang panjang. Nah, jadi saya sampaikan bahwa korosi itu adalah salah satu bagian daripada ilmu yang mempelajari mengenai kegagalan material. Jadi material gagal. Karena apa material gagal? Bisa karena kelebihan beban, bisa karena lingkungan. Nah, lingkungan itu kan adalah udara yang korosif, ada uapnya, ada sulfur, mungkin ada zat-zat yang lain. Kalau dia tanam di dalam tanah, lingkungannya tanah yang macam-macam ada di sana. Dari mulai zat agresif sampai bakteri juga ada di sana yang bisa mengkorosikan. Oke, jadi kalau kita tarik, ini kita udah digiling, sudah dipakai, kemudian terkorosi. Kalau nggak dipakai, disimpan di kulkas gitu aja mungkin nggak akan terkorosi untuk waktu berpuluh-puluh tahun negara. Tetapi kalau dipakai berhubungan dengan lingkungan, itu akan terjadi korosi, dan korosi mengakibatkan barang nggak bisa dipakai. Ya, salah satunya. Nah, kalau kita split kerusakan, jadi kata besarnya itu adalah kerusakan, maka ada kerusakan karena faktor mekanik, itu ada temperatur, ada beban. Kemudian ada kerusakan faktor korosi. Korosi itu bisa 50% dari seluruh kerusakan. Ya, saya ngomong kasar aja gitu ya, karena data-data tidak bisa sepenuhnya kita pakai karena nggak ada yang betul-betul compare itu. Hanya dari pengalaman ya perkiraan korosi adalah 50%. Nah, besar. Tapi orang kadang-kadang menganggapnya sepele. Karena apa? Oh, orang karat, ya, karat besi, korosi, dilihat di pagar rumah saya juga berkarat, gitu ya, pintu gerbang saya juga berkarat. Oh, karena udara, mungkin karena pengecatannya nggak bagus, jadi mereka di situ kan persyaratannya kan tidak terlalu tinggi. Ya udah, kalau pagar berkarat ya ganti aja, gitu ya. Kalau catnya rusak ya cat lagi aja, gitu. Tetapi di industri nggak bisa begitu. Kalau kita bayangkan mungkin industri transportasi, pesawat terbang. Pesawat terbang itu mesinnya digantung oleh beberapa baut, ya. Dan kalau baut itu kolaps, mesin jatuh. Kebayangkan kalau pesawat terbang seperti itu, faktor safety-nya rendah sekali. Nah, kemudian 25% kegagalan dari baut penggantung itu adalah karena korosi. Jadi korosi itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi kalau kita hubungkan dengan katakanlah uang akan yang kita keluarkan akan sangat banyak kalau kita tidak ubah dengan masalah korosi. Kemudian kalau katakanlah kita kemudian juga berkaitan dengan nyawa orang, pesawat jatuh, berkaitan dengan nyawa orang di pabrik karena ada kebocoran yang kemudian ada api disambar, belum pabriknya meledak, ya, seperti yang pernah terjadi petrokimia itu, Petrowidada itu satu pabrik meledak. Walaupun kita tanda tanya apakah kita memang berpikir di situ adalah sebabnya korosi atau bukan, itu bisa dianalisa selanjutnya seperti apa. Nah, tetapi korosi itu menjadi sesuatu bagian yang penting. Dulu itu di Indonesia itu pada waktu saya mulai pegang asosiasi tahun 95, orang belum berpikir apa sih korosi, apa sih gunanya. Itu orang-orang yang memegang di industri dalam negeri. Tapi kalau orang yang berkaitan dengan industri, dengan atau apa ya, atau perusahaan yang menjadi hostnya itu atau menjadi apa mayoritasnya itu adalah orang luar, misalnya industri-industri perminyakan, ya ada Chevron dan ada ConocoPhillips, ada BP dan sebagainya. Mereka di negaranya udah aware dengan masalah korosi, sehingga orang-orang yang di sini juga melaksanakan segala macam aktivitas itu juga memperhatikan masalah korosi. Jadi
mereka akhirnya punya kesadaran, punya keahlian. Tetapi itu juga belum belum di blending ya dengan orang-orang ahli yang lain supaya penanganan korosi itu menjadi baik. Saya pernah bertanya dulu kepada salah seorang Direktur Jenderal Industri Kimia di perindustrian, saya mengatakan, Pak, kalau di kita itu bisa nggak ya kita mengadakan survei korosi? Kita artinya ingin tahu apa jenis kegagalannya, seberapa besar kerugiannya dan sebagainya. Nah, dia mengatakan, wah agak susah. Ini juga berhubungan dengan kultur kita gitu. Mengapa agak susah? Karena mereka berpikir kalau di obrak-abrik gitu ya, perusahaannya dilihat gitu, jangan-jangan nanti ada yang jadi kambing hitam. Betul. Kambing hitam semua, jadi kambing putihnya nggak ada. Pemaparan dari Bapak Dr. Insinyur Bambang Widianto tadi semoga bisa menarik minat teman-teman SMA, SMK, dan juga MA di seluruh Nusantara. Nah, tadi kita sudah mendengar berbagai pengalaman-pengalaman beliau yang mungkin tadi udah hampir 40 tahunan beliau jalani sebagai seorang dosen, sebagai seorang tenaga ahli di bidang korosi. Bapak ini kalau kita mau tanya pengalamannya di industri, jadi kalau dosen di bidang teknik itu tidak hanya bertugas mengajar ya teman-teman ya. Jadi misalnya contoh tadi Bapak cerita ada perusahaan petrokimia mengalami failure, itu biasanya beliau akan membantu mengadvise supaya ditemukan sumber kegagalannya akibat apa, baik di bidang petrokimia, di bidang migas, di transportasi. Bahkan kalau saya sering lihat foto statusnya Bapak itu lagi di atas kapal tempur, karena catnya harus dipilihkan gitu. Saya kadang, wah ini Bapak nggak ngajak-ngajak nih, malah saya juga pengen lihat kapal tempur itu catnya seperti apa gitu kan ya. Nah jadi di sini teman-teman nanti kalau ingin berminat dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, tentunya di sini juga banyak instrumen-instrumen yang akan kita pelajari, akan tetapi banyak yang lebih besar dari yang ada di meja ini, jadi nggak bisa kita show di sini. Tapi teman-teman nanti bisa lihat di Instagramnya FTM Unjani atau di YouTube-nya milik PMB Unjani, itu di sana ada beberapa video rekaman tentang beberapa kondisi di laboratorium kita. Nah, teman-teman yang nanti akan berminat mendaftar ke jurusan Teknik Metalurgi Fakultas Teknologi Manufaktur Universitas Jenderal Ahmad Yani, bisa klik di PMB Unjani ya. Nanti di sana teman-teman akan di-guide dan juga sama teman-teman Bapak dan Ibu atau Akang Teteh, karena masih muda-muda di sana, itu bisa nanti dipandu, bahkan bisa sampai 24 jam teman-teman dapat respon kalau memang malam-malam belum tidur gitu ya. Jadi di sana akan full dilayani dan juga teman-teman akan diarahkan bagaimana cara mendaftar ke jurusan Teknik Metalurgi Fakultas Teknologi Manufaktur Unjani. Nah, mungkin itu sekilas tentang bagaimana cara mendaftar dan juga bidang-bidang yang kita pelajari di sini dari narasumber kita Bapak Dr. Insinyur Bambang Widianto. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Insinyur Bambang Widianto atas sharing yang dari seorang expert akan berbeda. Jadi kalau expert, kalau sharing sesuatu adalah sesuatu yang pernah dijalani beliau gitu ya. Nah, jadi itu saja, dan mungkin terima kasih untuk teman-teman SMA, siswa SMA, SMK, dan juga MA se-Indonesia hari ini yang sudah mendengarkan bincang-bincang kami di podcast Bincang Asik bersama Fakultas lewat podcast Unjani. Semoga ini memberikan wawasan kepada teman-teman, terutama yang akan berminat bergabung bersama kami belajar di sini, dengan salah satunya ketemu dengan saya Eka Panji Suryana, nanti ketemu juga dengan Bapak Dr. Insinyur Bambang Widianto, dan juga banyak dosen kami Bapak Ibu yang memang memiliki konsentrasi bidang-bidang di sub-bidangnya teknik metalurgi yang sebenarnya di dalamnya masih banyak. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi Bapak. Terima kasih juga untuk tim PMB Unjani yang membantu untuk terlaksananya acara podcast hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap sehat.